Ubi Jalan Cerita, nikmat, lembut. Jangan lupa mampir Jalan Cerita Kopi. Jadi ngerespon klien yang nggak sesuai budget lah. Bener. Gitu. Benernya aku ada partner, Bigo. Mas Bigo. Cuman Mas Bigo lagi berhalangan, dia lagi ada tour di Bali. Wih. Jadi ya. Tepuk tangan untuk Bigo. Tepuk tangan untuk Jadi Bigo. nggak ada. Untuk pasar terutama di sini tuh kayak belum aware gitu. Jadi Belum, berpikir ya. bahwa kebutuhan desain tuh kebutuhan yang nggak urgensi gitu. Jadi nggak ada spend budget untuk itu gitu. Pada akhirnya kita harus kompromi dulu ke si klien gitu ya. Barangkali dia masih belum teredukasi gitu kan. Masih belum ngerti gitu. Jadi ketika kita udah kompromi, dia mencoba untuk memahami ya mungkin harga yang tadinya rendah mungkin bisa lebih naik lagi gitu kan karena dia udah mulai memahami gitu. Mempercepat kematian buruh visual di dunia gitu kan, bukan cuma di Indonesia aja gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang kepikiran mau hiring desainer atau mau proyekan sama ilustrator dan lain sebagainya, balik lagi kalian harus tentukan jadwal gitu kan. Tetap harus ada kompromi, obrolan segala macam biar nggak sama-sama terkejut gitu. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua, buruh UMKM pahlawan senyap. Pahlawan ya. Nah, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol barang buruh visual, masalah brand. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua, kita bakal ngobrol lebih dalam nih dengan salah satu buruh UMKM ya, yang outletnya sekarang udah ada Banyak ya. Jilid ke berapa tuh jilid? Tapi sekitar Medan aja masih, tapi outletnya banyak. Ya, dan itu selalu berubah-ubah tiap minggu. 2030 nih kita post ini kan. Ini. Nah, langsung aja kita present Mas Ebi Jalan Cerita Kopi di sini. Oke. Mas Ebi. Salam kenal, ini pertama kali kita jumpa ya. Siapa nama? Bayu. Anggap kita nggak kenal. Karena kita baru kenal hari ini ya. Tak kenal maka kenalan ya. Oke. Nah, jadi sama kayak poinnya tadi si buruh visual, kita bagi juga poin-poin untuk si buruh UMKM yang bakal kita bahas kali ini gitu. Jadi tadi Mas Ebi udah mungkin sedikit sepil lah ya, kayak Mas Ebi itu salah satu owner dari Jalan Cerita Kopi gitu kan. Nah, kurang lebih nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi gitu kan untuk personalnya Mas Ebi. Itu nanti ada beberapa pertanyaan setelah segmen ini gitu kan. Sama juga kayak buruh visual, kita bakal tanya-tanya lagi itu untuk di sesi tanya jawab. Tapi kita di sini fokus dulu untuk ngebahas buruh UMKM nih. Ya kan? Nah, katanya buruh UMKM ini pahlawan senyap nih. Kenapa dibilang kayak dia buruh UMKM ini pahlawan senyap? Karena buruh UMKM di sini tuh kita fokus ke teman-teman ya, kayak owner coffee shop ya, kayak di sebelah kita ada Mas Ebi, co-working space ya kan, yang memang mereka itu salah satu orang yang sampai detik ini tuh berpikir kayak ya kita bisa apa ya, nyari relasi, nyari kolaborasi gitu kan dari teman-teman yang komunitas, kolektif atau hal-hal lain yang memang masih bisa diajak untuk kerjasama gitu kan. Nah, Jalan Cerita Coffee Shop, ya gitu ya, Jalan Cerita Coffee Shop atau Jalan Cerita Kopi. Jalan kayak mana nih skripter nih? Apa? Salah nih buatnya, Jalan Cerita Kopi bukan Jalan Cerita Coffee Shop. Gak ada shopnya. Gak ada shopnya, karena belum ada tokonya. Ini Sun ya di sini shopnya. Ya. Banyak nih kemarin vendor katanya, sablon, sekarang jadi shop. Oke, nah di sini kita spesifikin kasusnya. Jadi, nah untuk si buruh UMKM ini tuh sedikit aja lah kasusnya yang nggak terlalu banyak, tapi bercabang balik lagi. Jadi ada 2 poin nih. Yang pertama, support event komunitas, gigs kecil, art and creative event, workshop, yang dimana itu mostly dia kolektif support gitu kan. Gimana Mas Ebi menanggapi hal tersebut selaku owner Jalan Cerita Kopi dengan hal-hal kayak gitu, kayak support event komunitas, support hal-hal kreatif dari luar yang dibawakan langsung di coffee shopnya sendiri mungkin atau di luar sana gitu kan. Gimana Mas Ebi? Oke. Jadi sebenarnya berkaitan masalah itu, aku selaku si pemilik ya, kalaupun misalnya berkolaborasi dengan beberapa kelompok komunitas, sebenarnya kalau di aku pribadi nih, selaku aku pemilik, selagi itu nggak ngeberatin dan kita sama-sama bisa saling menguntungkan dan enjoy, ya nggak ada masalah sih. Karena menurut aku ya, pegiat seni atau kawan-kawan pegiat visual juga yang aku sendiri tahu, kalau bicara tentang budgeting mereka untuk buat event atau ngegarap satu project itu, kalau aku pribadi tuh melihatnya nggak bisa terbayar ya. Kalau dari aku sendiri, aku kayaknya nggak mampu lah kalau untuk ngebayarin apa namanya jasa mereka atau apa. Jadi salah satu caranya mungkin dengan kolaborasi, dan mungkin karena aku juga berangkat yang nggak dari anak
nggak dari anak visual gitu, tapi berada di lingkaran mereka. Jadi kegelisahan itu tahu. Jadi aku pribadi tuh nengoknya kayak nggak, jangan canggung gitu. Yang penting kita ngobrolin aja nih. Nah, kawan-kawan maunya gimana, enaknya gimana dari fasilitas yang aku sediain itu kayak gini. Nah, kira-kira apa yang kurang dan kita obrolin aja, jadi nggak canggung gitu. Karena aku nengok ada beberapa kawan-kawan mungkin yang ngerasa untuk kolaborasi ke beberapa kedai kopi ya. Mereka banyak dibenturkan dengan beberapa prosedur, dengan beberapa aturan. Nah, itu yang sebenarnya aku pribadi mengecilkan itu sih. Bahkan kalau bisa jangan sampai gara-gara peraturan hal-hal yang kiranya harus terjaga itu jadi apa ya, ngebenturkan mereka untuk ngebuat si event, ngebuat hal-hal kegiatan positif gitu. Jadi tidak ada freedom ya jadinya untuk teman-teman berkegiatan gitu ya. Itu sih kira-kira. Nice ya jawabannya. Nice. Setuju banget. Itu apa sih? Penonton. Lenong ya. Kita masuk ke poin kedua nih, tantangan kayak sewa tempat, harga bahan baku naik, persaingan ketat. Gimana Mas Ebi menanggapi hal tersebut? Keamanan nggak ya? Apa? Keamanan. Nggak, ya? Ada uang keamanan. Yang jaga keamanan kawan-kawan aman. Oh, aman. Aman. Oke, jadi kalau bicara masalah tantangan ya, mulai dari bahan baku, sewa tempat, sebenarnya, nah itu juga balik mungkin kenapa beberapa kedai kopi yang mereka mentarifkan kalau misalnya ada buat event itu jadi harus sekian, mungkin dibenturkan masalah itu juga. Nah, tapi kalau aku bicara dari si jalan cerita kopinya sendiri, nah alhamdulillah di sini aku punya space yang cukup memadai untuk buat kegiatan. Dan kalau bicara masalah harus tarifnya mengenakan tarif berapa, menurut aku untuk 1-2 hari digunakan untuk kegiatan yang positif, rasaku nggak terlalu ngaruh lah sama masalah sewa tempat. Yang sewa tempat juga harus memang disiapkan gitu kan. Tapi ya pasti UMKM atau pelaku usaha kopi pasti kan memang udah nge-spare nih. Benar. Per harinya itu berapa sih yang dibajeti mereka untuk biaya tempat ini sendiri gitu kan. Pastinya ada kalkulasi ya. Nah, dengan adanya event 2-3 hari rasa aku juga nggak mempengaruhi, nggak terlalu mempengaruhi lah. Jadi kalau sampai harus dibudget, ya kalau menurut aku tuh tengok lagi misalnya kegiatan yang mau dibuat itu seperti apa. Kalau harus memakan satu space sampai operasional harus tertutup mungkin. Tapi kalau cuman sebatas gunain misalnya nih produktivitas si kedainya itu cuman dari sore, nah pagi ke siang itu nggak ada. Nah, kawan-kawan ada yang mau buat ke siang, menurut aku tuh enjoy aja lah, kita mau buatnya berapa bayar terus segala macam tuh enjoy. Nah, kalau berkaitan masalah pesaing ya, di sekarang itu udah makin menjamur. Jadi kedai kopi di Medan udah banyak sekali lah menjamur, bahkan makin terus bertambah. Nah, kalau kita bicara tentang persaingan, kalau menurut aku ya, aku melihatnya cukup bersaing, cuman sama seperti yang disampaikan sama Bang Alan tadi. Nah, kalau kita masih bersaing masalah harga, bersaing masalah harga lah ya spesifiknya ya. Bersaing masalah harga, rasaku udah nggak ke situ lah. Jadi lebih ke ya udah aku nyediain space yang kayak gini, kondisi tempat duduk, pelayanan yang kayak gini ya, dengan menu yang aku sediain harganya segini ya udah, harapan aku juga untuk orang yang datang tuh ya yang ngerasa cukup aja udah gitu. Jadi itu balik lagi, makanya banyak pun coffee shop itu tergantung kayak mana mereka menjaga ekosistem dan orang-orang di dalamnya itulah, biar bisa terawat dan kedepannya bisa sama-sama saling support. Tapi ya seenggaknya sedikit banyaknya kita ngerti lah gimana pelik dan keluh kesahnya teman-teman dari pelaku bisnis UMKM ini tadi gitu kan. Karena ya teman-teman juga pada akhirnya gitu kan yang tetap menjaga ekosistem di coffee shop itu tadi, di satu tempat itu tadi, itu terus berjalan gitu. Kita langsung masuk aja ke insight nih untuk buruh UMKM, Mas Ebi. Kadang kayak teman-teman dari owner coffee shop nih kadang ngerasa capek gitu kan. Terus juga kadang pengunjungnya sepi gitu. Tapi ya mau nggak mau tetap harus buka space gitu kan. Untuk teman-teman ya bisa berkarya dan berkegiatan kreatif bersama gitu. Untuk Mas Ebi sendiri gitu kan. Pernah nggak tuh sampai di titik kayak capek kali nih buat kayak gini, atau pengen fokus jalanin aja dulu setahun ini coffee shop, ya siapa yang datang lah gitu, nggak usah mikirin kayak kegiatan kawan-kawan, ini nyusahi aja nih kawan-kawan kreatif mungkin gitu ya kan, kayak apa sikit-sikit ngechat, sikit sibuk kali gitu kan, nah, nggak tahu baru kemarin ngechat, ini mau ngechat lagi gitu kan, tembok-tembok di belakang aja
masih cantik-cantik warnanya, dicat lagi ini aja pun belum jadi gitu ya kan. Ya kan tuh. Apa nih? Sabar belum jadi gitu kan. Inilah kelakuan ini teman-teman kreatif nih tadi. Gak jadi nih. Siapa yang buat nih? Tolong dikelarin nih kerjaannya nih. Genji pasti ya, Genji. Coming soon. Coming soon. Rasaku semua owner, semua pelaku usaha, nggak cuman kopi ya, mungkin setiap mereka yang bergelut di situ pasti kalau dibilang punya rasa capek, lelah, itu pasti ada. Itu tinggal balik lagi gimana cara mereka bertahan dan tetap semangat, ngejaga semangatnya itu yang rasaku perlu beberapa kelompok, beberapa orang-orang yang sehingga semangat itu tetap terjaga gitu. Nah, kalau bicara mau nyerah, aku juga pernah mau nyerah, cuman ada yang lebih pengalaman lagi, yang lebih lama lagi mungkin bergelut di situ, kayak pernah bilang sama aku kayak, kalau kau jualan, yang paling pertama itu yang harus kau siap adalah sepi gitu. Jadi sebenarnya ya kalau sepi itu ya itu hal yang biasa kalau misalnya jualan, tapi ingat kenapa? Apa alasan kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa gitu, sepi ya. gitu ya? Tapi yang namanya usaha ya kalau misalnya sepi ya itu biasa. Benar. Nah makanya kayak mana caranya agar jualan kopi ini rasaku bukan cuma jual kopinya, tapi harus siap sama ngobrol-ngobrolnya. Benar. Dan sangat capek kalau kita palsu dalam ngomong. Maksudnya jadi ngeladenin orang yang tiap hari itu beda, customer yang tiap hari ganti, terus kelompok-kelompok komunitas yang tiap hari itu maunya beda kan. Akan sangat capek kalau kita maksa. Nah tapi kalau misalnya itu lahir dari diri kita sendiri yang mungkin aku pribadi yang memang orangnya suka bersosial, itu jadi ngejaga semangat. Gak terasa nanti udah setahun aja, gak terasa udah 2 tahun aja, gak terasa kemarin baru selesai collab sama kawan-kawan visual misalnya, gak terasa kemarin baru collab sama kawan-kawan KPI kan ya gitu. Jadi tinggal ngejaga semangat itu, dan semangat itu terjaga bukan cuman di ranah saling si kopi-kopinya aja gitu. Rupanya yang ngebantu semangat lain tuh kawan-kawan yang dari pergi luar gitu. juga gitu, kayak kawan-kawan visual, kawan-kawan yang memang sering-sering kawan-kawan komunitas lah. Iya, kayak balik lagi pada akhirnya Mas Sebi tetap butuh relasi itu tadi gitu kan. Terus teman-teman yang dari luar itu ya butuh satu tempat ya buat satu hal gitu kan. Nah itulah kalau kesannya dari teman-teman buruh ini tadi teman-teman gitu kan. Jadi ibaratnya sebagai PSK gitu kan. PSK apa itu? Nah, pekerja seni komersil. Pekerja seni komersil. Jadi owner coffee shop, orang buat coffee shop juga tetap ada seninya gitu kan. Gimana dia seni memahami karakteristik setiap customer yang datang gitu kan. Gimana dia memahami karakteristik jenis-jenis kopi, aroma kopi gitu kan, kenikmatan kopi gitu ya kan. Terus tadi sama kayak si PSK ini tadi gitu ya kan. Nanti datang klien baru, datang customer baru, esek-esek ya kan, capek gitu ya kan. Tapi tetap semangat lagi ya kan, jumpa orang baru mungkin barangnya lebih gede gitu kan. Cuannya lebih gede gitu kan. Nah, ya kita nggak tahu gitu kan. Pada akhirnya ya balik lagi, jangan pernah berhenti gitu kan. Kalau kata Rio Purba, jangan pernah takut untuk berkarya. Ini jangan pernah berhenti untuk bisnis coffee shop. Usaha apapun lah ya. Ini skopnya sama lah ya untuk teman-teman UMKM di luar sana gitu ya. Boleh sambil diminum, enjoy. Minum. Teman-teman. Kita masuk ke segmen 3, persimpangan buruh visual dan buruh UMKM. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya. Kayak buruh visual, panjang lebar, nggak jelas, nggak ngerti kita entah apa maunya gitu kan. Buruh UMKM lagi, apa ya maunya, yang penting pengen rame ya gitu kan. Kita masuk ke segmen persimpangan nih antara kedua buruh ini tadi. Ini ibarat kalau dia ujian, dia namanya dia di C uraian gitu ya. Uraikanlah pertanyaan bla 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 gitu. Uraikan dan jelaskan nggak? Uraikan dan jelaskan. Berikan contoh. Dan sertakan contohnya. Contoh, ya kan. Memang 3 soal tuh. 3 soal. Tapi 3 lembar ya. 3 lembar. Poin pertama, kolaborasi yang hidup. Ini untuk kalian berdua nih ya. Kalian berdua bisa menanggapi kolaborasi yang hidup. Di dalam kolaborasi yang hidup, di sini ada 2 poin. Poin pertama, coffee shop butuh desainer buat branding, sosial media, poster event. Sama halnya juga kayak ilustrator atau seniman itu untuk buat mural, collab design merch, hingga pameran gitu. Silakan ditanggapi dari poin ini. Apa yang menurut kalian kayak entah kalian misalnya setuju dengan statement kayak gitu, atau kayak mungkin lebih cocoknya kayak coffee shop itu lebih sadar lagi, lebih aware lagi bahwasannya jangan cuman mikirin visual doang misalnya, atau kayak jangan cuman mikirin ramenya doang gitu.
Mungkin bisa ditanggapi dari hal ini tadi. Kalau aku melihatnya tadi menarik kali itu. Coffee shop butuh desainer untuk nge-branding, poster atau hal-hal yang lain karena memang nggak melulu tentang rame, tapi kayak mana dia bisa mengelola dan menjaga keramaian itu. Iya. Gitu ya. Itu memang pas sih, dan menurut aku kolaborasi itu penting dan tinggal bagaimana kayak yang dibilang Mas Alan tadi, si pemilik si coffee shop punya nge-spend nggak budget untuk itu, Iya. nge-spend nggak budget untuk itu, untuk mengelola itu, mau keluar budget nggak gitu, atau nggak sama sekali, Siap atau enggak? siap gitu atau ya? enggak gitu. Kalau siap berarti ada budget yang harus dia keluarin untuk ngebantu nge-branding itu, kebutuhan konten lah, kebutuhan sosial medianya lah gitu. Dan itu pasti sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi siapa yang datang gitu kan. Nah, kalau aku ngelihatnya tergantung kesiapan si coffee shopnya sendiri. Kalau Jalan Cerita ya sejauh ini memang dari awal, dari pembentukan nama sendiri juga kebetulan itu diskusinya sama Bang Alan. Kebetulan memang Jalan Cerita ini banyak, aku dulu dari sebelum Jalan Cerita juga udah banyak diskusi masalah UMKM, masalah hal-hal yang mau dibuat, bukan cuman dari kopi shop aja, tapi beberapa hal ide yang lain yang mau kami buat tuh aku sering diskusi sama Bang Alan. Karena memang relate aja gitu, maksudnya memang karena Bang Alan dia bergelutnya di situ, jadi aku ngerasa kayak setiap kali aku diskusi tuh ada titik temu yang aku dapat. Itu mulai dari mungkin masalah logo, baru masalah konten, baru masalah marketing. Nah, beliau cukup paham di situlah, karena mungkin ada beberapa UMKM lain juga yang dikelola sama Bang Alan juga kan. Jadi mungkin beliau sebuti juga kan. Nah, jadi ya nge-spend itunya. Jadi ya sejauh ini kalau aku sama Bang Alan sendiri juga kami sempat ngobrolin masalah kolaborasi masalah kebutuhan konten, kebutuhan kebutuhan sosial medianya gitulah. Dan memang harus ada kesiapan karena ini harus jumpa nih yang ngebuat dan yang ngeeksekusi. Gitu kalau aku ngelihatnya gitu ya, si buruh UMKM yang mengeksekusi idenya itu idenya itu dari datang gitu. Jadi kalau nggak seimbang ini agak susah juga jadinya. Susah juga untuk menjalankannya gitu kan. Ada ide tapi nggak ada eksekusi idenya misalnya harus gini tapi aku sih yang mengeksekusinya nggak siap. Gitu. Jadi memang aku sendiri juga untuk bisa menampung banyak ide dari yang memang bergelut di situ, memang harus banyak persiapan yang memang aku siapin lah. Kayak misalnya mungkin ada ide dari kawan-kawan minta buat event lagi. Nah, aku bukan cuman menampung ide itu, tapi juga ketika event itu terjadi, apa yang harus aku persiapan, kebutuhan dapurnya gitu. Karena beberapa case event yang dibuat mungkin yang udah berjalan selama ini, itu memang aku sadar kurang proper jadinya, jadi nggak tertampung nih. Tapi akan sangat bertemu apabila akunya siap, si pemberi ide juga siap, dan saling diskusi, saling ngobrol lah jadi. Dan nggak cuman berhenti di obrolan itu aja. Dan nggak cuman berhenti di obrolan itu, langsung dieksekusi. Tapi menurut beliau nih, gimana menurut Bapak nih selaku ini kalian ada hubungan keluarga kah bagaimana kayak dari kecil udah sering jumpa? Bapak beliau itu laki-laki. Sama dengan bapak beliau juga. Jadi dulu tuh beliau tuh kita temukan gitu. Masih segini. Di salah satu empang ini dekat-dekat rumah. Ini anak siapa nih? Gitu. Tanya juga ke tetangga. Kecil itu ya? Kecil. Gitu kayak mana caranya besar. Jadi karena ngelihat kecil tadi langsung kepikir nih dia harus jadi owner coffee shop. Kalau untuk pertanyaan ini kayaknya bukan persimbangan, tapi benang merah mungkin. Iya. Ya kan? Titik tengahnya. Titik tengah gitu. Benar. Karena pasti kan ada ego masing-masing. Benar. Gitu. Nah, kalau untuk kolaborasi aku sepakat sama Ebi gitu. Cuman mungkin untuk secara general ya, lebih yang mungkin yang harus diperhatikan adalah kebutuhan masing-masing. Karena mungkin kayak ibarat mungkin dari KPI punya event nih, atau konsep event, direction event yang mau dijual ke mungkin Jalan Cerita, tapi Jalan Cerita sendiri nggak merasa itu kayak ada ikatan sama mereka, atau kayak hubungannya kayak apa ya, yang membantu nge-blow up
value orang ini gitu. Oh, oke. Mungkin itu sih yang harus didiskusikan gitu. Jadi untuk merasa semua rasa-rasa kayak ini sama-sama cocok nih gitu. Itu sih. Karena kan kalau kita mentingin masing-masing kan jadi nggak pernah kena tuh. Itu sih yang harus mungkin diperhatikan. Berarti lebih kayak kita nanya nih maunya apa, perlunya Iya. apa, masing-masing sambil apa ya saling dikasih tahu gitu ya. Kita Iya. perlunya apa, sebagai buruh visual butuhnya apa, buruh UMKM butuhnya apa. Terus Iya. dicarilah jalan tengahnya. Benar. Udah kita buat ini gitu kan. Oke. Ke statement selanjutnya nih, desainer atau ilustrator itu butuh tempat buat showcase karya atau ketemu network baru. Nah, mungkin kalian berdua bisa jelaskan. Bukan jelaskan, maksudnya menanggapi dengan statement ini tadi. Kayak desainer atau ilustrator atau teman-teman kreatif di luar sana itu butuh space untuk jumpa network baru, networking segala macam. Gimana menurut teman-teman selaku buruh visual sama buruh Dalam UMKM? konteks Dalam konteks si network itu tadi, gitu kan, nyari relasinya itu tadi, nemu relasinya gitu. Atau kayak ya mungkin selama ini kayak masalah brand udah ngopi-ngopi kesana kemari mungkin punya tujuan tersendiri kayak ya mana tahu ketika kita ngopi ada orang yang kayak iseng ngelihat kita lagi ngerjain kerjaan kayak oh lu bisa ngerjain ini gini-gini, oh coba ini kita ada brand gini-gini, mana tahu ada penawaran langsung gitu kan. Atau kayak si buruh-buruh UMKM ini kayak oh ya mungkin aku bisa ngasih network baru atau aku buka space untuk atau buat acara buat space itu tadi untuk datangin teman-teman kreatif ya barangkali mereka kayak tertarik untuk ngebuat satu hal kreatif di usaha buruh UMKM ini tadi gitu. Gimana, silakan ditanggapin. kalau menurut aku networking sih bisa di mana aja ya. Dan Oke. mungkin sasaran dari target klien kita tuh mungkin disesuaikan juga gitu. Kayak misalnya di tempat ini mungkin kita mau nyari orang di mana tuh gitu. Jadi ya memungkinkan aja sih gitu. Memungkinkan ya, maksudnya Memungkinkan. nggak ada yang nggak mungkin gitu kan, kayak kita Ya. cuman sekedar nongkrong di satu coffee shop mungkin kita bisa jumpa klien baru di situ Ya. atau jumpa sesama desainer yang sama-sama Benar. ngopi gitu kan, dan mana tahu dia ada proyek kan dia bisa ngelempar gitu kayak gitu. Nah menurut Habit sih, tapi sebelum masuk habit maksudnya habit dari tempatnya sendiri gitu. Itu Mendukung nggak untuk Oh. bekerja atau apa. oke, Itu sih. untuk beliau melihat coffee shop Jalan Cerita Kopi ini yang mejanya DIY, kursinya DIY gitu kan. Ya, bisa dibilang kreatif lah gitu kan. Iya, Orang benar. mengingat Konsep itu. konsep. Konsep. Kegagalan nggak ada yang namanya gagal. Konsep baru. Atau kayak ini nggak sesuai nih kayak gini. Konsep Memang gitu kan. sengaja biar beda dari yang lain ya. Benar. Industrial ya. Industrial. Nah, Berkedok industrial ya. iya. Ya balik lagi kalau untuk networking kan bisa di mana aja sebenarnya gitu, nggak harus di coffee shop. Cuman kan mungkin ada beberapa teman yang nyamannya di coffee shop gitu. Dan yang nggak harus jalan cerita juga gitu. Nah, mungkin Mas Ebi udah ngelihat kan sering ke sana sini gitu kan ke coffee shop teman-teman ngelihat kayak kadang ya mungkin pasti kayak merhatiin beberapa aspek kayak ini tuh nggak ada di Jalcer, ini tuh ada di Jalcer kayak gitu, atau kayak oh coffee shop dia kayak lebih dapet lah feel nyamannya, atau ada something yang unik gitu di coffee shop teman-teman ente yang pernah ente datangin gitu. Sedikit menanggapi dari apa Menanggapi. yang dibilang Bang Alan ya. Karena aku pelaku usahanya, jadi mungkin lebih bahas masalah space yang aku sediain gitu. Nah, jadi nyaman nggak untuk digunain orang ngerjain proyekan, misalnya ngerjain tugas, atau di situ bisa slow nggak, bisa enjoy nggak gitu. Jadi sejauh ini memang ada beberapa tempat, aku sering juga lah main ke beberapa kedai kopi, dan aku tahu sih gimana nyamannya mereka untuk ngerjain Iya. tugas, misalnya Iya. ngerjain project atau ngerjain hal-hal yang kiranya butuh energi lah, butuh pikiran yang tenang slow lah Iya. gitu. Dan dari yang aku sendiri sedia, dari space Jalan Cerita yang sedia itu, aku sebenarnya gimana ya, dari awal memang ngebangunnya itu kayak mana agar siapapun yang datang, terlepas apapun yang mau dia kerjakan, sebisa mungkin menyesuaikan dengan yang aku sediain gitu. Oke. Jadi tapi itu juga kayak dibilang Bang Alan, itu bakalan mempengaruhi orang yang datang di situ, space yang disediain mempengaruhi siapa orang yang datang di situ. Benar. Dan punya potensi nggak orang di situ tuh bakal bisa saling menguntungkan antar customer yang lain gitu. Oke. Gitu. Dan sejauh ini memang aku lihat ya nggak dari space itu, nggak dari tempat itu, mungkin karena kawan ini yang nongkrong di situ tahu dia punya kawan, Diajakin. diajakin ke situ, diajakin jumpa, contoh misalnya ada
abang-abangan yang mungkin punya kedai kopi yang lain, punya project, nawari project itu, nanya ke aku kira-kira siapa nggak orang yang kira-kira ada nggak orang yang berkompeten untuk ngerjain project ini. Nah itu aku tawarin gitu, mungkin dari situ juga bisa kan. Tapi nggak lepas dari orang-orang yang di situ. Tapi kalau aku melihat ekosistem yang ada di Jalan Cerita Kopi itu memang rata-rata kayak mana ya Pak? Kawan-kawan yang nongkrong-nongkrong kayak kita gini lah. Maksudnya kita jarang ngobrolin masalah kegiatan yang betul-betul jadi kegiatan kita gitu. Karena orang rata-rata malam datang ngopi. Yang kawan-kawan mungkin dari pulang kantor nggak tahu kan. Jadi cuman sekedar ngopi doang. Ngopi doang. Karena balik lagi gitu kan, maksudnya teman-teman di luar sana lah yang menilai pada akhirnya. Ya kita kan cuman sekedar kayak cuman bisa cuman punya ide, kita pengen buat coffee shop kita kayak gini gitu kan. Tetap masing-masing tempat itu punya segmented pasarnya tersendiri gitu kan. Ada yang dia coffee shopnya dia cozy dengan alunan jazz dan lain sebagainya, desain interior serba minimalis. Ada yang memang ya dia konsepnya industrial, raw segala macam ya. Teman-temannya disesuaiin aja gitu, datang dan nyamannya itu mau nongkrong di mana kan gitu. Poin berikutnya mutual support. Ini sebenarnya lebih ke statement aja gitu kan, nggak harus direspon juga. Jadi mutual support ini lebih kayak kreativitas itu nggak tumbuh sendirian. Setuju ya? Ada barista yang bikinin kopi buat brainstorming session, buat kita mikir lebih luas, buat kita lebih tenang gitu kan. Ada seniman, desainer atau ilustrator di luar sana yang nambahin nyawa ke dinding-dinding kosong yang ada di coffee shop, ke visual-visual yang si coffee shopnya ini butuh gitu kan. Jadi balik lagi, mau dibilang persimpangan ya tetap pada akhirnya kedua aspeknya itu saling berhubung ya, saling terhubung gitu kan, saling membutuhkan. Kita masuk ke tantangan bersama nih di sini. Tantangan bersamanya itu ada 2 poin. Poin pertama, gimana tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi. Itu jawaban case masing-masing nih. Cari kopi yang bisa utang lah, bisa aman. Kedai kopi yang utang. Bayar nanti tunggu proyekan kelar. Itu artinya udah diterapkan. Oh, udah diterapkan, Bro. Karena sebenarnya case tadi tuh arahnya kau. Pantar ya. Iya. Anbay. Mereka di balik pujian-pujian yang disebut nama tadi. Cuman yang lain, itu sebenarnya kayaknya aku nih. Di balik pujian-pujian masih ada peringatan ya, bahwasannya nunggak nih gitu kan. Iya, udah tanggal segini kita perlu beli kopi lagi. Oke. Kalau aku ngejawab pertanyaan ini tuh sebenarnya gimana kita ngebangun kedainya, maksudnya apa aja hal-hal yang kiranya membutuhkan biaya operasional. Kalau aku bicara tentang kedai, jadi semakin banyak biaya operasional yang kita keluarin, pasti ketika kedai kita penjualannya anjlok, kita juga pening nyucupin. Oh iya, benar. Jadi ini sekalian ada pesan juga sih sebenarnya. Kasih pesan ke penonton. Jangan lupa pesan ini. Satu rupanya. Jangan lupa pesan ini. Cobain Jalcer ya. Cobain cerita. Untuk membantu ekonomi. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada yang mau mulai usaha kopi ini, biar enggak. Jadi kalau misalnya tekanan ekonomi juga datang, kita tetap aman-aman aja. Jadi pastiin setiap hal yang kita punya itu enggak terlalu enggak terlalu berkaitan dengan uang kali gitu. Contoh kayak misalnya aku di sini kan. Nah, mulai dari bangku, fasilitas yang gunain gitu. Aku nggak melulu tentang kalau misalnya aku nggak ada uang, itu jadi harus nggak jalan. Jadi nggak terlalu berpengaruh lah. Contoh kayak kalau aku nengoknya tuh dari alat yang aku gunain misalnya. Alat yang aku gunain tuh manual. Jadi sewaktu-waktu pun misal aku nggak terlalu terbebani masalah listrik. Karena alat yang aku gunain untuk menciptakan satu porsi kopi itu nggak harus ngeluarin listrik, Pak. Tenaga ya. Iya, pakai ya manual gitu. Iya sebenarnya karena aku nggak ada uang untuk beli yang listrik. Pikirin ke situnya gitu. Jangan maksain untuk efisiensinya, tapi kebutuhan kantong kita juga nggak siap gitu. Kita maksain beli alat kopi yang listriknya sekian watt. Terus harganya mahal. Nah, stucknya di situ jadinya. Terakhir, kalau kedainya sepi, mesinnya nggak muter, listriknya tetap jalan, kita bingung kan. Jadi ya seminimal mungkin lah untuk memperkecil hal-hal yang kiranya itu bisa ada alternatif lain untuk dibuat biar maksimal ya. Iya, biar nggak maksimalin ya. Biar nggak boncos, Pak. Biar dia nggak
biar dia nggak makan terlalu banyak biaya operasionalnya. Iya benar, biaya operasional. Oke. Pasti kita nabung kan selama Nabung fase-fase- Di Iya, kopi kita ya? nabung. Nabung di kedai kopi ya. Jadi ketika masa-masa sulit datang kita kayak nggak bisa ada tabungan. Bi, pinjam lah Bi. Iya, itu tabungan berjalan kita. Pas dulu kucing kau. Oke. Sisanya apa ya? Mulai scroll lah Pak. Tuh sulit dulu Udah ya. sanggup freelance ya? Kalau kita cerita dulu itu rame sekali satu meja tuh bisa sampai 10. Sekarang satu mungkin. Karena yang lain udah kerja. Oke. Iya, jadi memang tekanan ekonomi ini memang jadi case banyak orang. Sindiran ya berarti. Sindiran Ya, tuh teman-teman sindiran ya. yang udah lama nggak nongkrong sama beliau nih. Bukan, Ya. lebih kayak masa realistis itu udah datang gitu. Ada yang Kita- sibuk sama keluarga. Iya, Keluarga baru. keluarga lama, keluarga orang. Keluarga orang. Ibu keluarga orang. Ya, ada yang udah nyibuin gitu kan. Jadi untuk teman-teman di luar yang nonton nih mungkin kenal sama Buruk Visual satu ini, ditemenin lah, ditemenin. Weh, Nabung lah ya. nabung lah pada intinya. Nabung Kita ya, harus biar ada punya simpanan ya. dana darurat gitu. Oke. Kalau nggak punya dana darurat, ada satu lagi kalau kata Eris, nomor darurat. Nomor Ah. darurat. Timero ya. Nah, itu udah lebih telepon. Baru di telepon nomor daruratnya tuh. Asli. Nah, itu poin pertama tadi tuh. Terus kita masuk ke poin kedua. Gimana tantangan kita secara bersama nih gitu kan selaku guru visual, guru UMKM itu untuk menciptakan ekosistem yang saling menghargai kerja keras satu sama lain. Mungkin boleh ditanggapi. Gimana cara kita itu bisa menciptakan ekosistem? Karena kan selama ini mungkin ya teman-teman gitu ketika berkegiatan selaku guru visual yang mungkin dia kayak teman-teman guru visual yang dia aktif di komunitas atau aktif di community atau kelompok-kelompok yang memang bersosial gitu kan. Mungkin ada beberapa yang korelasinya itu cuma numpang pamor doang gitu kan, kerja kerasnya nggak kelihatan gitu ketika kita buat jalan satu acara gitu kan. Sama halnya juga kayak guru UMKM gitu kan, ketika kita kan pasti ngajakin partner bisnis kan gitu kan, pasti punya partner bisnis gitu kayak karyawan segala macam. Ketika ada yang apa ya nggak into dengan kerjaannya, nggak into dengan hal yang mau kita buat bareng-bareng, itu gimana teman-teman tanggapin? Di aku sendiri pelaku UMKM mungkin ada barista yang mereka harus bekerja keras melayani customer. Bener. Baru ada aku juga yang harus mikirin Bisnis kedepannya kayak bisnis gimana? kedepannya, menjaga dan merawat hal-hal yang ada di Jalan Cerita Kopi gitu ya. Atau kawan-kawan yang mungkin pernah kolaborasi sama aku kayak mana ngejaganya agar kedepannya bisa tetap terus berjalan gitu. Benar, saling terhubung silaturahminya. Mungkin kalau bicara dari si barista aku ya, ini aku dari pelaku ya, ke kawan-kawan juga yang mungkin Udah berapa kali ganti barista gitu kan? iya, kenapa ya? Iya. kenapa ya? Jadi memang kalau bicara dari si barista, ini untuk kawan-kawan pelaku UMKM juga, mereka mustahil juga mau kerja keras Pak, Benar. kalau nggak dihargai dengan yang cukup. Jadi mustahil seorang pekerja bisa betul-betul menjalankan pekerjaannya kalau dia sendiri tuh nggak sejahtera. Nggak sejahtera. Sesuai budget berarti ya. Sesuai budget. Sesuai budget. Maksudnya kalau misalnya nyuruh ya tengok juga Tengok juga berapa ya. yang kita kasih gitu ya, cukup lah istilahnya ya, kita harus ngasih yang memang cukup untuk mereka, cukup dan sesuai lah dengan porsi yang mereka kerjain gitu. Itu kalau dari si pekerjanya ya. Baru kalau untuk mitra-mitra yang lain, contoh misalnya menghargai kerja keras kawan-kawan yang mungkin sudah ngapain karyanya di sini, nempelin karyanya atau mau ikut meramaikan beberapa event di sini. Kalau menurut aku selaku pemilik usaha, kayak mana ya, aku dari awal aku kolaborasi dengan siapapun kelompoknya, aku nggak bener-bener ngerasa bisa maksimal untuk ngejamu istilahnya, ngejamu kayak atau ada- ngasih ini sama mereka tuh nggak. Ada ngerasa kurang gitu Ada ya? ngerasa kurang, Nggak makanya- enakan jadinya. Benar, gitu ya. sebisa mungkin yang aku bisa sediain tuh ya aku sediain gitu. Jadi karena Dimaksimalin ya? dimaksimalin gitu, karena 1-2 hari yang kita jalani hari ini tuh berdampak pada Kedepannya, seterusnya, iya. kedepannya Pak. Karena kan kita nggak tahu nih yang kita jamu hari ini buat mereka ngerasa terjamu atau malah enggak. Kalau enggak kan
untuk membangun hubungan kembali itu kan pasti bakalan sulit, pasti bakalan susah. Kalau menjaga ekosistem berarti bordering kita secara pribadi kan. Pasti. Karena kan kalau kita tengok secara umum mungkin kita cukup naif gitu. Benar. Kita Karena kan diri kita kalau sendiri gitu. kita jaga yang lain enggak juga ya mau capek juga tuh gitu. Tapi kalau untuk pribadi sebenarnya masih memungkinkan dengan apa ya? Suatu hal yang masih bisa didiskusikan, dikompromikan gitu. Oke. Mungkin kayak mungkin ada titik di mana kayak kita benar-benar belum bisa bayar orang lebih, tapi kita butuh nih gitu. Makanya yang harus kita apain kan kayak diskusi dulu kayak nanti kalau ini jadi mungkin kita ada perjanjian setelah proyek ini nanti kalau ada proyek lain ini orangnya tetap dipakai atau perjanjian tertentu lah gitu. Jadi caleg ya enggak? Wih, ikutan. Term and condition kan. Nggak ikutan. Lanjut. Kan itu kan kayak integritas. Gitu. Integritas. Berat itu kalau Integritas tuh ya. iya, nggak ada lebihnya sih. Jadi memang ya fleksibel aja lah. Iya. Gitu. Intinya kayak transparan lah gitu. Iya. Kita pada saat ini tuh mungkin butuh dia untuk ngerjain proyekan yang dari kita misalnya Iya. gitu kan, atau kayak tapi kita nggak bisa memaksakan kayak ngikut apa yang dia mau gitu kan. Benar. Karena balik lagi mungkin tekanan ekonomi dan hal lain sebagainya kayak gitu kan. Mungkin Ebi sendiri kayak untuk menekan budget mungkin dia ada juga diskusi dengan karyawannya Pasti. atau kayak penurunan mungkin fee cuman ada servis lain nih yang diberi. Tambah orang atau tambah gaji? Nah itu Nah, itu. efisiensi Nah, itu itu sebenarnya. mulut burung tuh tadi lagi lah itu maksudnya lebih ke dapur teman-teman lah ya, Dapur dari guru teman-teman. visual dan guru UMKM Yang penting kita jaga tetap sehat aja lah gitu. benar. Bedanya pil KB sama pilkada. Apa tuh? Kalau pil KB kalau lupa pasti jadi. Anjir. Kalau pilkada kalau jadi pasti lupa. Iya. Asli 2029 kita post. Oke, nice statement ya. Ya kita harap sehat-sehat lama Sebi habis dari sini. Mudah-mudahan nggak kena gusur ya.